Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. A'lakumul waddin. Hamdan syukran lillah ala ni'mati alaina husnul bi nikmatil iman wal islam ala qulubina. Nasyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ada juga ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khalaqakum in kuntum ta'lamun. Wa qala rasul fi hadithihi taraku fikum amrayni ma in taqasatum bihima lan tadilu abada fa hiya kitabullah wa sunnah rasulih. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya sayangi. Kembali kita dari mimbar yang mulia ini menyampaikan pesan khutbah, wasiat khutbah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Dengan sebenar-benar takwa, kita jaga ketakwaan kita ini, walaupun menipis tapi jangan sampai hilang, dan sampai mati kita pertahankan. Insya Allah mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersyukur pada hari ini Allah pertemukan kita di masjid Nurul Falah ini dengan satu tujuan, melaksanakan atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fardu Jumat. Yang mana ingat, ini kewajiban bagi semua mukmin laki-laki beriman, muslim, muqim, sehat, balik, berakal, tidak gila, bukan anak-anak, untuk hadir bersegera meninggalkan segala urusannya, urusan duniawi ini. Enggak lama mendengarkan khutbah disambung dengan sholat 2 rakaat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah jangan mengaku beriman kalau tidak peduli dengan Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita bisa berdiri dengan baik, duduk dengan tenang, sholat dengan nyaman. Ternyata di bagian timur tengah sana ada saudara-saudara kita. Jangankan duduk tenang, berzikir, beribadah, berjamaah, setiap detik, menitnya mereka dicekam rasa ketakutan, ancaman bombardir, ancaman pembunuhan dari Zionis Israel laknatullah yang sudah hampir 2 pekan ingin menghancurkan dan menghilangkan umat muslim di Palestina. Korban berjatuhan sampai hari ini tercatat 2.900 jenazah syuhada yang sudah gugur, entah berapa ribu bahkan juta manusia lagi
akan dikorbankan karena keserakahan ingin menguasai tanah Palestina milik umat Palestina. Dan hari ini sebagai seorang yang beriman, camkan Allah berfirman dalam surah Al-Jarad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka kamu harus saling memberikan kebaikan kepada saudaramu. Muslim itu umpama batang tubuh yang apabila bagian tubuhnya sakit, bagian tubuh yang lain juga merasakan sakit. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak peduli dengan kepedihan, penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita seiman dan seakidah, periksa kembali iman kita itu sudah benar atau tidak. Masa muslimin rahimahullah, apa pentingnya kita peduli dengan Palestina? Tolong dicatat dan dicamkan baik-baik. Pertama, Palestina adalah kota Nabi, kota Rasul, yang hampir 70% lahir di kota Palestina. Palestina adalah kota ketiga sucinya umat Islam sedunia setelah Mekah, Madinah, dan Al-Qudus, Masjid Al-Aqsa. Apalagi Palestina mayoritas muslim mukmin adalah saudara kita seiman dan seakidah. Dan yang tak kalah pentingnya bagi bangsa Indonesia, pada tahun 1943, 3 tahun sebelum kita merdeka, Indonesia ngemis ke internasional minta diakui supaya merdeka. Palestina lah deputinya yang pertama bernama Muhammad Yassin bin Hussein yang mengakui secara de facto dan de jure untuk Indonesia merdeka. Dan Palestina juga negara yang banyak memberikan bantuan kepada Indonesia. Jadi kalau tidak ada lagi kepedulian kita kepada Palestina, mungkin iman kita, hati kita terbuat dan dibantu. Bagaimana tidak mirisnya ketika anak-anak yang tidak berdosa mereka bunuh semena-mena, wanita-wanita yang lemah, lansia yang tua mereka bunuh dengan kejam. Bahkan sudah jadi mayat pun para tentara dan umat Islam tetap mereka siksa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Tindakan mereka itu melebihi binatang. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Pertama, doa terbaik yang bisa kita lakukan di setiap sudut kita. Doa selalu mukminin, karena doa merupakan senjata orang beriman. Jangan sepele dengan doa. Anda menyungkur di bumi, tapi Allah mendengar sampai ke singgasananya. Gunakan doa Anda untuk saudara-saudara kita. Yakinlah Allah Maha mendengar semua doa-doa hambanya. Sudah tidak mendoakan, malah mencaci, malah mencibir, malah mengecilkan perjuangan mereka. Yang kedua, berikan donasi sumbangan terbaik kita. Nggak bisa banyak, sedikit. Tanda kita adalah bagian barisan burung pipit yang ingin memadamkan kobaran apinya Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan bagian cecak yang ikut menghembuskan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sedikit yang kita sumbangkan menjadi catatan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagian orang beriman yang peduli kepada saudaranya. Apalagi yang ketiga,
mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita boikot semua produk Yahudi, Amerika, Zionis Israel itu. Kenapa? Karena dari belanja produk mereka itu yang akan membuat peluru, pesawat, tanker yang mereka gunakan untuk membunuh saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Bahkan pengumuman duta Israel tadi malam mengatakan, memberikan ancaman kepada Indonesia yang membantu mereka. Mereka juga ingin memerangi kita. Masihkah Anda tidak peduli dengan saudara kita di Palestina? Siap-siap kita mungkin akan jadi korban selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Akhirnya kita sebagai orang yang beriman, makhluk yang lemah, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh pada tali ada Allah, jangan mau dipecah belah. Hilangkanlah dulu perbedaan pemilihan capres dan wapres kita sementara ini. Lupakanlah perbedaan warna gambar politik kita hari ini. Kita umat bersatu, jangan saling gasak, gesek dan gosok, tapi saling asah, asih dan asuh. Karena doa orang yang bersatu akan Allah berikan kekuatan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita ini memberikan kemenangan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah yang luar biasa ini. Kepada Allah kita mohon ampun, kita belum mampu bisa berbuat banyak, tapi minimal kita punya niat kepedulian yang akan Allah dengar dari langit yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu esa. Allah tempat kita meminta. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada satupun yang sekufu dengannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah